Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini yang akan kita baca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan hadir di tengah masalah dan persoalan hidup kita. Ketika Yesus bangkit, murid-murid Yesus datang ke kubur untuk melihat mayat Yesus. Maria Magdalena datang dengan membawa rempah-rempah, dengan harapan dia bisa merempah-rempahi mayat Yesus. Tapi ketika dia tiba di sana, kubur itu sudah kosong. Maka menangislah Maria Magdalena karena dia mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Karena Yesus, guru yang sangat dia kasihi. Karena Maria Magdalena pernah ditolong oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat dari hidupnya. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Mereka juga diliputi rasa sedih yang mendalam. Karena mereka tadinya berpikir bahwa Yesus itu yang mereka harapkan dapat membebaskan bangsa Israel. Tetapi ketika mereka berjalan, di sana ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka bercakap-cakap, Yesus juga ikut bercakap-cakap. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Alkitab tadi berkata bahwa ada yang menghalangi pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Saudaraku, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Itu membuktikan betapa dalam kesedihan mereka. Mereka hanyut dalam kesedihan, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Itu membuktikan karena mereka sudah kehilangan pengharapan. Sehingga ketika Yesus berdiri bersama dengan mereka, ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, ketika Yesus berbicara dengan mereka, mereka tidak mengenal Dia. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 25 dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Itu selalu membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus.
Tetapi pada malam hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, masalah dan persoalan jangan sampai membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus ada hadir bersama dengan kita. Dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ketika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, artinya bahwa Yesus ada di sana saat Maria Magdalena menangis dalam kesedihan mendalam. Yesus ada di sana bersama dengan murid-murid ketika mereka diliputi ketakutan yang mendalam. Nah, ketika mereka berkumpul di rumah-rumah yang terkunci, Yesus masuk ke dalam rumah yang terkunci dalam tubuh kemuliaan dan membawa damai sejahtera bagi mereka. Alkitab tadi mengatakan dalam Mazmur 139, luar biasa mengingatkan kita kepada penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika siang hari mereka berjalan di bawah tiang awan, dan ketika malam hari mereka berjalan dalam tiang api. Itu artinya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada masa sekarang ini, di mana dunia sedang diperhadapkan dengan pandemi, tentunya banyak yang khawatir, banyak yang takut, saudaraku. Tetapi jangan sampai masalah dan persoalan ini membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus masih ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus hadir bagi setiap orang percayanya, dan setiap orang percaya akan terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, masalah dan persoalan jangan sampai membuat kita tidak mengenal Yesus. Murid-murid Yesus yang selama ini hidupnya selalu bersama-sama dengan Yesus, kemana Yesus pergi, mereka selalu ada bersama dengan Yesus. Ketika Yesus pergi ke rumah pesta di Kana, murid-muridnya pun ada di sana. Ketika Yesus pergi ke rumah Petrus, murid-muridnya ada bersama dengan Yesus di sana. Dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan sakit demam yang dialami oleh mertua Petrus. Saudara kasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus juga melihat bagaimana Yesus menghangit topan dan badai dan membuat reda. Ketika murid-murid berteriak, "Guru, Tuhan, apakah Engkau tidak tahu bahwa kita sudah mau mati, sudah mau binasa?" Yesus mengharbik angin dan badai itu menjadi reda.
Untuk mengenal Yesus, ada 3 hal yang patut kita perhatikan dan jangan kita lupakan. Yang pertama, kita mengenal Yesus melalui apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Maria Magdalena sudah mengalami pertolongan Yesus, yaitu ketika Yesus mengusir 7 roh jahat dari hidupnya. Tentu hal itulah yang membuat Maria Magdalena menangis dalam kesedihan yang sangat mendalam saat kubur Yesus kosong. Sekarang ini kita memang sedang diperhadapkan dengan masalah pandemi, tapi kita harus tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Sebab kita sungguh mengenal Tuhan Yesus. Ia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang pun tolong kita. Bahkan di hari akan datang pun Tuhan akan tolong kita. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita mengenal Yesus melalui apa yang telah Ia katakan. Tuhan Yesus beberapa kali berkata bahwa Ia akan diserahkan, disalibkan, bahkan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kedahsyatan kuasanya, di mana Dia telah bangkit, dan layaklah kita percaya kepada perkataannya, yaitu firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah firman itu, dan Tuhan Yesus menggenapi setiap janji-janjinya bagi setiap orang percayanya. Yang ketiga, masalah dan persoalan janganlah sampai membuat kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit, Dia berjumpa dengan murid-muridnya. Inilah yang menjadi masalah. Hampir semua muridnya tidak mengenal Dia. Sampai ada perkataan Yesus yang sangat keras kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Padahal Yesus sendiri sudah sering kali berkata kepada para murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan. Dia akan disalibkan dan akan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Bahkan ketika mereka berada di sekitar kubur, Yesus sudah berpesan supaya murid-muridnya mendahului mereka ke Galilea. Saudaraku, jangan oleh karena rasa khawatir dan rasa takut kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi jangan sampai percaya hilang oleh karena semua itu. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi berharap kepada Tuhan. Ketika kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lagi mengandalkan Dia. Apalagi pada saat-saat sekarang ini, tidak ada lagi yang harus kita pertahankan. Tidak ada lagi yang dapat kita andalkan. Harta, pangkat, jabatan tidak bisa lagi. Semua orang miskin,
kaya. Sekarang nasibnya sama. Semua memiliki nasib yang sama, yaitu di rumah saja. Maka itu saudaraku, tidak ada lagi yang harus kita pertahankan selain tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.